karena pemasarannya ini adalah secara online dan kita sudah punya namanya sekarang Go IPMI Delivery, di mana kita memfasilitasi teman-teman yang ingin mengirim produknya dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau sehingga siapapun ingin membeli dan mau membeli dan bisa membeli dengan kondisi saat ini. IPMI ini sangat besar sekali di negara, banyak beberapa negara lagi. Saya berharap teman-teman yang mungkin di sini belum bergabung dengan IPMI ingin mengetahui, boleh datang ke sekretariat kita, itu ada di Jalan Margonda Raya, nomor 23A. Kita sangat welcome yang ingin mengetahui lebih lanjut apa tuh IPMI gitu. Boleh main, berkunjung, dan mungkin bisa menghubungi. Di sini ada yang memang aktif di media sosial, ada Ibu Iren ya. Insya Allah siap membantu. Bidang apa saja sih yang boleh bergabung dengan IPMI? Itu boleh segala bidang, bahkan yang belum punya usaha pun masih kita siap bekerja sama, karena banyak program-program yang bisa kita terapkan nantinya. Misalnya menjadi pengusaha pemula yang mungkin belum paham bagaimana cara jadi pengusaha, itu bisa menjadi reseller di kita, yaitu menjadi reseller produk-produk dari para anggota yang ada sekarang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berkenalan dengan IPMI, pasti akan banyak sekali manfaat maupun kebersamaan-kebersamaan yang nanti bisa kita ukir bersama bagaimana bisa membesarkan pengusaha muslimah khususnya. Karena di sini juga ada laki-laki yang bergabung ya. Selamat datang. Beberapa tadi saya lihat ada yang bukan muslimah, nggak apa-apa, karena ilmu atau edukasi yang kita berikan ini bisa buat siapa saja. Hanya saja memang IPMI ini kebetulan memang kita muslimah semua dan kita siap bersinergi membina siapapun, baik itu laki-laki maupun wanita maupun dari kalangan mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha, itu kita siap bekerja sama dengan segala macam lini. Sekian dari saya, terima kasih Mbak Iren sudah memberikan kesempatan. Selamat menyaksikan apa yang nanti akan kita terima, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa sinergi untuk waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha untuk paparannya. Kalau pepatah kan kita bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelumnya kita kan belum tahu Bunda Ocha itu siapa. Beliau selain menyelesaikan studi di Sarjana Psikologi, beliau juga sosok yang luar biasa untuk IPMI PD Depok. Bukan begitu ya Bunda? Beliau adalah owner brand Cuknya dan Nyak Din. Beliau juga owner rumah konveksi, lalu owner manajemen photoshoot Cuknya, berlokasi di Jalan Margonda Raya Depok, lalu pendiri partner model shootnya, duta imun nasional, dan pengusaha properti juga, investor brand fashion online Zalona. Jadi untuk di IPMI itu sendiri, seperti yang Bunda Ocha sampaikan, lini mana saja bisa. Program-program yang ada di IPMI Depok pun juga sangat bagus dan sangat banyak. Kesempatan untuk menjadi reseller dari produk-produk yang ada di dalam IPMI Depok sendiri itu cukup mumpuni untuk kita saling bersinergi positif. Begitu ya Bunda Ocha ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih Bunda Ocha atas paparannya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk sambutan dari Ketua Bidang Pelatihan IPMI PD Depok, Ibu Sandi Maulani. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Iren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan,
dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara yang berkah ini. Insyaallah. Nah, salawat serta salam kita panjatkan pada Rasulullah yang telah membawa kita kepada perubahan dari zaman kegelapan hingga zaman yang baik. Kepada yang terhormat Ibu Sekjen IPMI Pusat, Ibu Insinyur Nur Wahidah Saleh, kepada yang terhormat Ketua IPMI PW Jabar, Ibu Insinyur Diah Iponiarti MM, kepada yang terhormat Ketua IPMI PD Depok, Ibu Rosmafari Ismail, SSI, kepada yang terhormat narasumber kita hari ini yaitu Ibu Hajah Ratih Damayani, kepada yang terhormat teman-teman pengurus dan anggota IPMI PD Depok, dan kepada yang terhormat seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya selaku Ketua Bidang Pelatihan mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan terselenggaranya acara talk show online Toksik Ngobrol Asik, di mana acara ini adalah pertama kali perdana buat kita. Semoga sukses insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di acara ini. Oke, talk show Noksip ini dikemas dalam bentuk silaturahmi dan sharing bisnis. Nanti narasumber kita pada sesi ini akan akan sharing tentang perjalanan bisnisnya, suka duka, semangat juangnya, proses dalam berwirausaha. Dan pada sesi ini juga narsum akan memberikan materi yaitu berupa ilmu mengenali potensi diri dalam berwirausaha. Ilmu ini sangat penting sekali dimiliki oleh orang-orang yang memang akan berwirausaha. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyimak acara ini dengan baik, menyimak materi ini, menyimak apa yang akan disampaikan oleh kita. Nanti semoga apa yang nanti disampaikan itu bisa bermanfaat, bisa kita jadikan inspirasi, motivasi, dan penyemangat dalam mengembangkan usaha dan menjalani proses yang wirausaha Bapak Ibu lakukan. Oke, mari kita baca bismillah, kita sama-sama belajar, menambah ilmu, perbesar kapasitas diri, karena dengan kapasitas diri kita menambah ilmu kita yang menjadi besar, segala kesulitan usaha yang akan nanti kita jalani insya Allah akan menjadi mudah. Jadi proses wirausahanya itu insya Allah menjadi mudah. Gitu, cukup sekian dari saya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan sukses untuk kedepannya usaha Bapak Ibu yang lakukan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan dari bila ada ketidaknyamanan kami maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iren. Terima kasih Bu Sandi atas penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi narasumber. Sebenarnya rekan-rekan di sini sudah tidak sabar. Mungkin bagi IPMI Kota Depok, sosok Ibu Ratih Damayani ini mungkin bukan sosok yang asing lagi. Untuk hari ini kita akan mengupas singkat tapi jelas dan padat bagaimana sih cara mengenali potensi diri dalam berwirausaha. Sebelum masuk ke materi, saya kenalkan dulu sosok beliau seperti apa. Beliau bernama lengkap Hajah Ratih Damayani, sarjana komputer, berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Beliau menyelesaikan studi manajemen informatika, lalu sertifikasi yang pernah diraih Akupunturis 2005, lalu sertifikasi 2006, leadership di Korea 2015, pengalaman bisnis beliau, pelopor salon muslimah pertama se-Asia Tenggara, versi Republika
Dan di tahun 1993 sampai 2016 luar biasa. Wedding organizer dari tahun 1993 sampai dengan 2016. Praktek akupuntur sejak 2006. Manajemen perusahaan kerudung Bandung dari 2006 sampai 2009. Konveksi dari 2009 sampai dengan 2016. Butik jahit dari 2010 sampai dengan 2016. Konsultan dan business owner di For Life Research sejak 2013 sampai dengan sekarang. Lalu kuliner di 2016. Owner dari Sezan Skincare. Untuk Bunda Ratih sendiri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Selamat datang, selamat berbagi ilmu, sharing session di sini. Terima kasih, dipersilakan Bunda Ratih. Ya, terima kasih Mbak Iren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengen nyapa terus ya. Saya senang banget, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalla, di mana atas ridha Allah ya, hari ini acara ini bisa berlangsung. Saya menyapa Bunda Foni, PW Jabar. Masya Allah, terima kasih Bunda atas bimbingannya selama ini kepada kami di PD Depok. Saya menyapa Bunda Ocha sebagai Ketua IPMI Depok ya, Masya Allah. Beliau masih muda tapi humble dan kualitas luar biasa ya dari sisi bisnis dan lain-lain. Saya menyapa semua pengurus yang hari ini hadir ya, dan saya menyapa semua anggota maupun non-anggota. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini mengikuti ya Zoom bisnis kita hari ini bisa bergabung bersama IPMI ya, insya Allah di masa yang akan datang. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada penyelenggara, panitia, Mbak Iren, Mbak Irma, dan Mbak Sandi, ya, semua yang terkait ya. Saya juga nggak menyangka diminta untuk, awalnya saya pikir ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Dan alhamdulillah ini sebenarnya kali kedua ya, saya ada sharing. Yang pertama pada tanggal 7 Juli saya diminta oleh perusahaan, ada ID Talk perdana ya, internasional talk perdana seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin cukup menjadi motivasi, memberikan motivasi kepada teman-teman. Nah, terima kasih banget. Saya mungkin ini saya akan cerita sedikit awal perjalanan bisnis yang pernah saya lalui. Ini saya diberi waktu berapa lama nih? 40 menit, Bunda. 40 menit, ya. Nanti mungkin diarahkan aja ya, kalau saya ceritain terlalu banyak. Betul. Ya, oke. Kita nonton sebentar ya, sedikit. 1 menit saja ada video yang akan saya tampilkan. Ya, inilah latar belakang saya ya. Ini waktu kami salah satu launching perdana ya, kerudung Bandung. Ini dulu waktu awal-awal. Nah, ini waktu majalah-majalah, berbagai majalah termasuk majalah Jepang ya. Ini saya dulu.
Di liputan dari Jepang waktu itu. Ini liputan yang dari Jepang ya Bunda ya? Ya, itu tadi ada butik jahitnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bunda bisa cerita sedikit cerita awal-awal mengapa berwirausaha, lalu motivasi apa sih atau momen-momen yang betul-betul mendasari Bunda Rati sendiri itu, oh saya ingin berwirausaha. Jadi Betul. rekan-rekan di sini tuh penasaran gitu loh, apa sih yang bisa memotivasi Bunda Rati sendiri untuk terjun ke wirausaha? Ya, ya. Terima kasih Mbak Iren. Jadi gini, saya itu saya tinggal di Sumatera Utara, tepatnya di Kisaran. Ya, saya adalah mungkin dari kecil orang tua saya tuh selalu bilang saya itu punya kemauan yang tinggi ya, punya impian ya. Jadi saya memang dari kecil sebenarnya impian saya itu terbentuk pada saat saya melihat kondisi orang tua yang sangat sibuk ya. Jadi bapak ibu saya orang medis ya. Jadi mereka tidak hanya kerja di rumah sakit, tapi rumah sakitnya dibawa ke rumah. Jadi mereka mendirikan klinik yang di mana klinik itu kami tinggal di lantai 2, di bawah itu ada 20 kamar untuk pasien-pasien, kemudian ada ruang bedah, ada ruang untuk melahirkan karena ibu saya bidan, kemudian ada praktek-praktek dokter gitu ya. Sehingga luar biasa ya, di rumah itu penuh dengan berbagai kejadian ya. Jadi saya itu dari kecil sudah melihat orang yang kondisi ditembak apa segala macam dan papa saya mengoperasi orang apa segala macam gitu ya. Tapi kami dalam kondisi keluarga yang cukup harmonis, kemudian kalau dibilang saya seperti memiliki lampu wasiat ya karena apa saja yang saya mau orang tua akan selalu kabulkannya seperti itu. Cuman kami tidak memiliki waktu yang berkualitas gitu ya. Jadi pada saat kami membutuhkan, saya pengen, "Mam, saya mau ini, Mami, saya mau ini, saya mau jalan, mau ini," itu tidak bisa gitu ya. Jadi setiap kami mau pergi kemana itu selalu gagal, karena selalu ada yang mau lahiran, ada yang mau operasi, dan segala macam. Akhirnya saya berpikir waktu saya SMP, saya berpikir, nanti kalau saya sudah besar, saya akan menjadi seorang pengusaha di mana saya bisa mengatur waktu saya. Agar nanti saya bisa bersama terus dengan anak-anak, kan begitu. Ya, angan-angan, padahal ini masih anak-anak ya, anak-anak yang punya angan-angan panjang. Nah, akhirnya pada tahun 88 saya tertarik dengan satu sekolah pesantren ya, saya minta izin ke orang tua untuk saya masuk pesantren. Dengan berat orang tua mengizinkan, itu ada di Jakarta. Nama pesantrennya kali ada yang bareng dengan saya, Darun Najah ya. Di sana alhamdulillah saya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi lebih ini ke bahasa Arab, sebenarnya bahasa Inggris masih kurang. Nah, terus kemudian setelah itu saya masuk sekolah umum karena memang orang tua saya bilang boleh masuk pesantren 1 tahun gitu ya. Setelah itu masuk umum karena angan-angan orang tua saya, karena kebetulan mereka bikin klinik nama saya Ratih Damayani. Nah, kliniknya sudah dibikin namanya Damayani Klinik gitu. Jadi saya punya beban sebenarnya. Sementara saya adalah anak yang penakut dengan darah. Jadi kalau lihat darah tuh pingsan. Biasanya. Jadi orang tua saya itu udah berusaha dari saya kecil tuh melatih. Jadi setiap ada yang lahiran saya suruh masuk. Ayo masuk, lihat ini cara lahiran. Yang ada saya pingsan di dalam. Kalau enggak saya muntah-muntah gitu ya, karena mungkin bau segala macam. Terus papa saya juga begitu. Jadi kalau ada operasi misalnya, ayo Ti masuk ke dalam. Nah, pernah lampu emergensinya lampunya tuh mati ya kan, lampu emergensinya juga bermasalah. Nah, papa saya minta tolong bantu senterin gitu kan. Jadi waktu saya senterin papa saya lagi operasi itu dahulu kala gitu ya, itu saya sampai pingsan gitu. Di situ saya mengenali potensi bahwa dunia ini bukan dunia saya, ya. Terus akhirnya saya masuk, papa saya tetap, ayo masuk kedokteran. Saya lulus di kedokteran, tapi saya nggak ambil karena waktu itu saya berpikir, pertama yaitu tadi, saya tidak punya potensi di situ. Yang kedua, saya berpikir adik-adik saya masih mau kuliah gitu ya. Saya pikir nanti biaya kedokteran itu pasti mahal sekali gitu ya. Pokoknya cuman alasan saja sebenarnya. Tapi yang intinya saya tidak mau berada di posisi itu. Akhirnya saya masuk, alhamdulillah Allah izinkan saya masuk di Universitas Gunadarma Manajemen Informatika pada tahun 92 itu di Depok. Ya, saya di Depok. Nah, di situ saya sudah mulai tergelitik karena waktu itu kan saya tadinya kos ya. Habis kos saya bilang saya mau pindah dekat saudara, saya mau ngontrak. Pada saat ngontrak saya ngelihat anak-anak di sana ya atau
anak-anak putus sekolah banyak, dan saya berpikir sambil saya kuliah, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menolong anak-anak ini, mereka bisa punya pekerjaan. Tapi apa? Nah, mulai tahun 92 ya saya kuliah, 92 itu saya melihat ada satu kesulitan buat kami. Waktu itu saya udah mulai pakai jilbab pada tahun 88 saya udah pakai jilbab. 92 jilbabnya makin rapi gitu ya. Jadi kalau hanya keluar rumah saya yang ada kan kalau hanya di dalam rumah saya yang buka jilbab ya. Kalau di luar saya harus pakai gitu ya. Jadi saya hati-hati dengan urusan aurat ya. Jadi pada saat saya mau potong rambut, saya pun bingung mencari di mana ya salon yang aman gitu ya. Karena pada tahun 92 itu saya tidak menemukan salon yang aman. Terus saya menemukan ada satu salon wanita. Alhamdulillah saya bisa. Pada saat saya potong rambut, anaknya keluar yang laki-laki. Cucuk-cucuk yang SMA. Wah, nggak aman juga gitu ya. Jadi tahun 93 saya mulai berpikir, kenapa saya nggak memulai satu usaha yang saya bisa kerjakan sambil saya kuliah. Saya kuliah tingkat 2 di Gunadarma waktu itu. Ya, terus akhirnya saya mulai belajar. Jadi pada saat itu saya kursus, terus kemudian saya belajar, kemudian saya panggil ada anak-anak yang putus sekolah waktu itu, kamu mau nggak jadi karyawan saya? Lucu memang ya, mau nggak jadi karyawan saya? Nanti saya kasih uang buat kamu selama 1 bulan. Akhirnya dia mau, dia ada 1 orang yang menjadi karyawan saya. Nah terus kemudian perjalanan itu dimulai, ada foto ya yang bisa ditampilkan mungkin Mbak Irma. Salon jongkok. Makanya dikatakan pada tahun 93 beberapa majalah itu mengupas berawal dari salon jongkok ya. Mungkin kalau salon jongkok itu seperti apa tuh Bun? Jadi gini, salon jongkok kalau itu. salon jongkok tuh begini. Kenapa salon jongkok? Karena saya emang nggak punya apa-apa gitu. Saya hanya punya keahlian, kemauan gitu kan. Terus pada saat saya iklan ya, MLM iklannya, mulut lewat mulut maksudnya ya. Saya iklan waktu itu, saya punya ada salon nih, salon muslimah, tapi jongkok ya, gitu. Salonnya salon jongkok. Maksudnya apa? Saya tidak punya untuk wasbak cuci rambut ya. Saya tidak punya wasbak cuci rambut ya. Saya cuma punya hair dryer gitu ya. Saya tidak punya untuk yang krimbat gitu ya. Saya nggak punya gitu. Jadi setiap orang datang mau ngapain? Mbak, aku mau potong rambut. Oke, mari jongkok ke belakang. Jadi jongkoknya itu cuci rambut maksudnya. Betul. Oh baik, berarti memorable dari jongkok sendiri itu bahwa memang saat itu memang peralatannya belum mumpuni semuanya dan apa adanya begitu ya Bunda ya? Ya, jadi saya benar-benar salon jongkok. Jadi terus kalau ada yang datang, jongkok dulu ya. Cuci rambut kayak nyuciin anak gitu ya. Cuci rambut, udah selesai pakai itu, baru potong rambut, terus baru, saya mau krimbat, ya krimbat. Dan itu juga tradisional banget gitu. Saya harus masak air, kemudian handuknya diiniin ya, panas-panas, baru dipasangin ke rambutnya gitu. Tapi Masya Allah, pelanggannya semakin banyak ya. Jadi mereka selalu tanya ke saya, dulu belum punya WA ya. Dulu belum punya WA. Jadi mereka selalu tanya, Mbak Rati udah sampai kosan belum? Udah pulang kuliah belum? Belum gitu. Nanti ya jam segini gitu. Pakai pager dulu ya. Pager ya Bunda, pager. Dulu modalnya modal pager. Jadi itu saya jalankan, dan nggak cuman itu loh. Saya juga pengajar senam. Pengajar senam apa tuh Bun? Saya senam gitu. Jadi dulu ruang tamu saya pasang kaca gitu. Jadi emang jiwa bisnisnya itu berjalan, di mana ada peluang maka saya akan buka. Kita akan ambil. Oke, berarti kalau kita rangkum adalah sebetulnya apapun yang bisa menjadi peluang itu yang akan bisa kita olah ke depannya begitu ya Bun. Untuk mencari untuk mencari rezeki, dan kita juga nyaman untuk menjalankannya ya. Iya betul. Ditambah lagi begini, jadi waktu itu ada tetangga saya, memang dasarnya memang niat ya. Niat saya adalah di setiap aktivitas yang akan saya lakukan, selalu niat saya kembalikan, saya ingin menolong orang banyak. Itu yang mungkin Allah selalu mudahkan, Allah selalu bukakan jalannya ya. Jadi bukan motivasi, bukan uang, karena saat itu saya nggak kurang uang. Ya, jadi kalau berapapun, kalau saya bilang, Pak, saya habis uang, Papa saya langsung kirim uang. Dan uangnya itu buat apa? Buat kursus biasanya. Ya, atau pada saat Papa saya bilang, pulang ya, ini uang pesawatnya udah ada nih, pulang.
Saya bilang, "Saya nggak pulang, saya mau kursus, lagi ada ini." Nah, orang tua saya nyangkain kursusnya terkait dengan kuliah, padahal saya kursus rias, saya kursus semua ya, yang mendukung, dan sampai 2013 itu luar biasa ya. Uh, Dalam waktu beberapa bulan itu ya, saya sudah bisa membayar orang yang kerja, ya, orang yang kerja di rumah saya, di kosan, ya. 2013, uh, sem- tahun 93 maksud saya. Saya kan kuliah 92, 93 saya mulai. Jadi 93 itu saya sudah mulai bisa bayar orang kerja, ya. Masih kuliah, tapi saya udah bisa bayar orang kerja untuk beres-beres rumah. Kemudian ada satu asisten yang bantu saya kalau misalnya ada aktivitas, ya, tahun 93. Nah, terus bayangkan ya, dulu itu potong rambut itu harganya Rp3.000. Potong rambut Terus Rp3.000. Rp3. Terus Di kemudian dalam peserta ini sebetulnya ada beberapa mahasiswa saya yang saya oke. undang untuk ikut di sini Oh, dan ikut Masya Allah. mendaftar. Jadi saya sounding ke mahasiswa-mahasiswa saya, kebetulan juga sudah ada di Zoom ini. Jadi ketika walaupun kita mahasiswa, menciptakan peluang itu perlu. Jadi Ya, tidak betul. hanya orientasi secara materi atau mencari Ya, rezeki. Ketika kita berbagi kepada orang lain, Allah pun juga akan melancarkan pintu-pintu rezeki untuk kita. Gitu betul. ya Bunda ya? Iya, betul banget. Nah, Silakan kemudian Bunda. itu perjalanan bisnis kemudian naik ya. Kemudian waktu itu saya melihat kebutuhan tetangga yang kebetulan sudah tidak punya orang tua, beliau mau menikah. Kondisi rumahnya waktu itu masih bata, benar-benar bata yang nggak diplester sama sekali. Begitu waktu itu teman-teman nanyain apa yang bisa kita bantu, begitu saya lihat ya Allah, mau nikah rumahnya begini ya. Akhirnya saya bilang ke papa saya telepon papa saya, "Pak, saya izin dong, saya mau bantu, ada tetangga begini." "Mau ngapain?" gitu. "Saya mau beli." Tahu kan kalau orang nikah tuh ada penutup tembok ya? Tahu ya? Ada ya yang tutupi, ya sekarang udah nggak musim ya, kalau dulu kan ada tuh ditutup temboknya semua. Saya bilang ke papa saya mau bantu tetangga gini. Kata papa saya, "Nggak apa-apa, kalau mau bantu silakan." Dikasih uangnya, saya beli ke Tanah Abang, kemudian dipakai, setelah itu disewakan ya, Masya Allah. Jadi emang perjalanan itu step by step dia peluang bisnis satu dengan yang lain dia nyambung gitu. Jadi dari salon kemudian masuk ke wedding organize gitu. Kemudian ada sanggar senamnya ya. Ini Masya Allah, dan waktu itu Mbak Helvi Tiana Rosa, kemudian Teater Bening ya, itu mereka yang masa-masa dulu tuh yang mereka datang ke saya. Habis itu kata Mbak Helvi sama Mbak siapa terakhir saya ketemu yang penulis buku, adiknya Mbak Helvi Tiana ya, yang beliau bilang terakhir ketemu tuh belum lama 2 tahun yang lalu. Beliau bilang, "Mau nggak bantuin saya di Teater Bening menjadi make up karakter?" Jadi waktu itu kita mau tampil di Taman Mini ya, Oke. tim ya, Taman Apa? Marzuki ya. Kita mau tampil, terus akhirnya saya merias semua dengan karakter. Jadi waktu itu temanya Kartini kalau nggak salah. Terus yang ini model bengisnya kayak begini. Dan itu saya belajar otodidak. Jadi karena saya punya keinginan, saya punya background dari kursus saya, nah saya belajar otodidak dan hasilnya waktu tampilannya luar biasa ya, bagus. Nah, pada 2007, 2008 ya. 2008 saya menikah. Jadi menikah tahun 98 saya menikah ya, 93 mulai bikin usaha, 98 saya menikah, itu sudah selesai kuliah tuh waktu itu. Ya, sudah lulus kuliah. Terus menikah, nah orang tua saya bilang waktu itu, "Terus udah nikah nih mau ngapain gitu, masa mau bikin usaha kayak begini." Jadi memang waktu itu orang tua saya belum lihat, belum tahu kalau saya punya uang dari hasil ini ya. Terus saya bilang, "Oke deh, kita ikutin mami, papa maunya apa." Ya sesuai bidang, akhirnya kami mengajar. Kami ngajar, suami kebetulan orang ekonomi, ya kan, kemudian kami ngajar, jadi dosen di LP3I. Waktu itu LP3I-nya di Pondok Gede ya, ngajar. Tapi karena kita ngerasa ini dapat uang dari konvensional, sama dapat uang dari ngajar nih lama banget gitu ya. Terus kemudian kita memang benar-benar harus datangnya sesuai dengan jadwalnya, terus kemudian pulang, kemudian besok ini lagi aktivitasnya monoton. Akhirnya kita mikir,
Uangnya juga kita lihat kok nggak ada ya uangnya gitu. Habis buat transport, habis buat makan gitu ya. Akhirnya saya bilang ke suami, saya bilang, sepertinya dunia saya itu adalah konvensional. Walaupun saya masih buka ya, konvensional masih buka gitu. Jadi karena kan kalau ngerias itu ke Sabtu Minggu gitu ya. Salon juga masih buka karena sudah punya asisten kan gitu. Saya pikir saya akan all out deh. Saya bilang saya akan all out, saya akan di konvensional ini dengan sepenuh hati. Jadi kalau mau ngajar silakan ngajar. Terus kata suami bilang ya udah kalau gitu kita bareng-bareng aja di bisnis konvensional. Akhirnya kita bareng-bareng ya. Alhamdulillah yang pesat sekali ya, kalau salon kan memang bagus ya, cukup ramai gitu ya. Tapi kan uangnya memang kecil, tapi yang besar banget itu adalah wedding organizer ya, wedding. Jadi WO dari ya Bun ya. WO itu. Jadi dari WO itu saya pernah tuh namanya ngerias pengantin sehari sampai 4 sampai 5. Jadi Dan semua itu pengantinnya pokoknya aku maunya sama Mbak Ratih gitu. Itu pengantin sampai kayak begitu. Akhirnya boleh. Kalau gitu ada yang dirias dari jam 3 pagi, jam 4, setengah 5, dan itu harus Depok semua. Jadi kalau di luar Depok biasanya udah ada asisten. Nah, alhamdulillah itu berkembang. Akhirnya pada tahun tahun berapa ya? Kita udah pindah ke saya dari rumah tahun 2000. Tahun 2000 dari rumah saya sudah mulai ngontrak di Jalan Nusantara. Ya, nah disitulah 1 minggu pertama ya kita udah show bahwa inilah salon muslimah pertama gitu ya, dari 93, kemudian 2000 kita udah mulai di pinggir jalan. 1 minggu kami dapat customer 100 orang. 1 minggu, itu tahun 2000. Terus berkembang. Saya mulai bangun ruko ya. 2004 tuh saya udah mulai bangun ruko. Nah, kemudian saya ingin sekolah, ada lagi sekolah yang saya inginkan adalah akupunktur. Ya, saya sekolah, ikut dari Paksi, jadi sekolah. Jalurnya itu Paksi ya, resmi, ikut ujian pemerintah. Waktu itu, BNSP ya Bun? ya, dan itu satu kelas, saya ada kirim gambar juga kemarin sama Mbak Irma. Itu satu kelas semuanya dokter, ya, satu kelasnya nggak banyak, sekitar 20 orang. Tapi 90% dokter, 10%-nya kita hanya yang umum lah gitu ya, yang non medis gitu ya. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian 2004 tuh saya udah bikin 2005 sudah lulus, 2006 sudah buka praktek akupunktur. Jadi kembali saya belum pasang plang. Sebenarnya kita udah diperbolehkan pasang plang, tapi saya mau coba dulu gitu. Ternyata Masya Allah ya, sehari itu yang akupunkturnya rata-rata kesehatan ya biasanya. Mereka ada yang sudah minum Panadol 10 tahun gitu ya. Jadi saya pakai titik heku untuk menghilangkan sakit kepalanya segala macam. Nah dari situ banyak yang berhasil, banyak yang informasi ke yang lain. Sehari saya bisa tanganin untuk akupunktur sampai 40 sampai 50 pasien, dan itu bikin saya sakit. Jadi setelah itu saya sakit. Habis sakit saya langsung bilang, ini bukan dunia saya gitu ya. Kayaknya sesuatu yang sampai bikin saya sakit tuh berarti saya sudah berlebihan, over gitu ya. Akhirnya saya tutup, nggak melayanin lagi karena udah lelah sekali gitu. Ditambah lagi dengan aktivitas yang lain. Nah, Mohon kita maaf buka. Bunda, mohon maaf nih Bunda, sepertinya di pintu kita itu sudah banyak yang nggak sabar Bun, pengen nanya sama Bunda Rati. Oh Mungkin iya mulai boleh. dari hambatannya, terus poin-poin apa saja yang Oke. memotivasi sama tipsnya. Ini saya mungkin saya coba cek dulu dari chat sama Ya, yang boleh, sudah boleh, responnya. boleh. Ya. Sebentar ya Bunda. Ya. Iya, ya. Oke, sambil lihat chat ya. Sebentar. Oke. Sambil Oke. lihat chat, saya mungkin sambil sharing ya. Ya, boleh. Sambil ngobrol nanti tinggal dapat chatnya ya. 2005 kebetulan ada teman yang saya kenal di Depok yang waktu itu tolong modalin saya gitu ya. Terus akhirnya saya pikir oke lah, saya pengen bantu teman-teman berkembang. Pengen apa? Saya tanya. Saya pengen beli kerudung tapi nggak punya dana, mau pasarin kerudung apa? Kerudung Bandung. Nah akhirnya saya ke Bandung. Oke, saya yang beli, saya bilang.
Karena saya khawatir dikasih uangnya nggak dibeliin gitu kan. Oke, saya pergi ke Bandung, saya ketemu satu tempat yang sangat kecil sekali gitu ya, kerudung Bandung. Terus kemudian pas saya lihat kerudungnya ini bagus juga ya gitu, kerudungnya kaos-kaos gitu ya, kalau sekarang kan spandek ya, jersey gitu ya. Kalau dulu masih kerudung kaos gitu, katun gitu. Nah, terus kemudian saya bilang, ini bagus, kenapa nggak dikembangin gitu. Saya tanya sama si ownernya, berapa sekarang omsetnya? Saya tanya, 30 juta teh per bulan. Oke, mau nggak saya naikin omsetnya? Saya tanya, mau teh. Oke, datang ke Depok, bawa siapa yang menjadi saksi, nanti kita bikin MOU, hitam di atas putih, saya support, saya bilang. Saya akan besarkan, saya bilang. Akhirnya mereka datang ke Depok, waktu itu ada satu anggota DPRD ya, yang datang menemani untuk menjadi saksi. Kita bikin kontrak 5 tahun waktu itu. Nah, saya bantu. Mohon maaf Bunda Rati. Ya. Mohon maaf Bunda Rati, ini Ya. ada pertanyaan dari Siti Hajar. Ya. Ibu Siti Hajar. Itu isinya bagaimana untuk Bunda Rati mengelola bahasa hati sehingga feelingnya kuat untuk menentukan pekerjaan yang cocok. Seperti itu, Mbak. Ya, betul. Ini dari Ibu Siti Hajar ya. Ya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu. Sebenarnya semua itu petunjuk Allah ya. Jadi saya selalu menyertakan Allah dalam setiap apapun yang saya lakukan. Jadi tidak mengedepankan kemampuan saya nggak punya kemampuan apa-apa. Semuanya titipan Allah. Jadi selalu setiap saya mau melakukan atau saya mendapatkan satu tawaran ya, saya selalu bilang, ya Allah, kalau memang ini terbaik buatku, maka mudahkanlah. Dan ternyata memang banyak kemudahan. Jadi kalau mau ditanya bagaimana saya bisa, bukan saya, tapi Allah ya yang mampu menunjukkan. Sertakan, Bu, intinya sertakan. Kita nggak punya kelebihan apapun. Potensi kita ini hanya titipan yang diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah tinggalkan Allah, ya. Sertakan setiap aktivitas Bapak Ibu semua, sertakan Allah di dalamnya, maka akan berhasil. Itu sih kalau saya bilang. Mungkin ada lagi? Silakan. Oke, lalu selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu. Ya. Izin bertanya bisa? Boleh, silakan. Dengan Ibu siapa? Ada yang Ibu Sylvia, Langsung. Ibu. Ya, ada mau Sylvia. ikut. Maaf ya dengan anak ini, aduh. Ya, silakan Ibu Sylvia Ekasari. Ya, terima kasih Ibu Iren yang cantik. Maaf ini jagoan saya mau ikutan terus. Assalamualaikum Ibu. Salam kenal Ibu Rati, ini saya anggota baru. Sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk berada di sini. Kebetulan saya rekan Ibu Iren juga di kampus di MBI. Jadi cerita dari Ibu Rati ini sangat menarik sekali, apalagi di era pandemik ini banyak sekali mungkin para pengusaha yang sedang kesulitan dalam mengembangkan ya, apalagi mempertahankan usahanya. Nah, dari cerita Ibu Rati tadi dengan merintisannya, merintis usaha dari nol ya Bu ya, dari mahasiswa itu sangat hebat sekali. Terus saya dulu mahasiswa juga kadang seperti itu, tapi ya kembali lagi ya, motivasi saya untuk terus berada di bidang itu ternyata tidak terlaksana karena saya lebih mementingkan bekerja dengan orang lain. Sekarang ini juga saya salah satu sedang merintis usaha juga Ibu, jadi mohon bantuannya. Mudah-mudahan nanti usaha saya ini bisa berkontribusi di Kota Depok. Kebetulan saya bukan orang Depok tapi sebenarnya. Jadi bagaimana ya Ibu cara untuk diri saya sendiri untuk memotivasi karena saya benar-benar dari nol juga baru mau ingin gitu sebenarnya diri sendiri untuk bisa benar-benar yakin untuk melakukan ya misalnya usaha menjadi seorang pengusaha
Karena di masa pandemik ini kan sulit semuanya ya Ibu ya. Betul. Jadi dan juga mungkin ada beberapa teman saya juga yang suka curhat dengan sulitnya ekonomi, apalagi yang suaminya misalnya yang akhirnya terkena imbas PHK. Belum lagi anak sekolah lagi sekarang sekolah ini juga sulit, swasta juga biayanya juga lumayan ya, banyak yang tidak diterima di sekolah negeri. Jadi sebagai seorang pendidik dan dosen memotivasi mereka untuk tidak putus asa. Kita kadang bisa bicara Bu, tapi prakteknya sulit ya. Itu yang maksudnya yang saya katakan. Jadi Ibu ini bisa dijadikan role model sekali untuk bisa misalnya bertemu dengan kawan-kawan yang sedang down gitu ya Bu untuk saat sekarang. Ibu boleh. Ibu maaf mau tanya bisnisnya apa ya sekarang bidang yang lagi dirintis? Kalau saya sekarang lagi berusaha merintis di bidang pendidikan Ibu. Oh Masya Allah. Oke. Saya boleh. Mungkin saya selesaikan sedikit ya. Jadi misalnya gini, teman-teman nggak lihat bahwa dari sisi sukses, karena saya juga pernah jatuh ya. Saya pengen persingkat sebenarnya. Mudah-mudahan kita masih dapat waktu ya, karena di sini bisa sharing lebih banyak lagi. Oke. Jadi gini, bisnis saya ini kan bukan hanya salon ya, wedding organize ya. Kemudian saya tadi cerita saya membangun satu bisnis kerudung ya, bahwa saya sebagai pemasar tunggal waktu itu. Jadi mereka hanya produksi, kirim ke Depok, 2M nilai dengan 2M barang, 3M barang. Itu semua saya support dengan hutang bank ya. Jadi memang saya adalah pebisnis yang berani, karena memang buat saya itu sudah terbayang gitu bahwa kami sudah bangun waktu itu agen dan cabang seluruh Indonesia hampir 120. Jadi seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga kita udah membangun kerudung itu, dan saya waktu itu membayar model. Saya membayar model waktu itu, izin ke AA Hadi. Saya pakai Cece Kirani, Teh Cece ya, saya pakai Teh Cece. Saya ini membangun satu buah brand yang waktu itu kalau kita bilang pesaing Robani ya, pesaingnya Robani, karena beliau dulu pernah kerja di Robani, terus kemudian berhenti, menikah, kemudian membuat satu kerudung yang cuma omset 30 juta. Terus saya bilang, saya ingin bangun nih bisnis ini dengan omset yang bagus gitu. Alhamdulillah, 1 tahun kami pegang per bulan omset 1M. Ya, tahun kedua kami pegang omset per bulan naik sampai 2M. Bahkan waktu itu semua agen dan reseller, kalau mereka mau pasarkan produk kami, mereka harus daftar. Daftarnya itu 5 juta. Menghubungi ke HP saya atau ke HP suami ya. Dan banyak waktu itu Tanah Abang yang datang ke kami untuk, jadi kami benar-benar membagi area. Waktu itu areanya kami bangun kota kabupaten. Jadi satu kota hanya ada satu agen, satu kabupaten hanya ada satu agennya, sehingga harmonis. Walaupun sempat kami turun ke Padang di sana rebutan area dan lain-lain. Nah, alhamdulillah jalan 3 tahun, kontrak masih ada 2 tahun. Saya tergelitik ya, karena waktu itu kan ininya baru kerudung. Saya tergelitik untuk membuat baju. Ya, akhirnya saya mulai membuka waktu itu konveksi. Ya, karyawannya cuma 4 orang, perempuan semua, karena memang yang dibikin baju perempuan ya. Nah, dari situ saya dapat protes keras dari pusat. Teh, kenapa produksi loh? Saya memproduksi yang tidak diproduksi oleh pusat. Pusat kan hanya bikin kerudung. Saya hanya ini. Oh enggak, Teh, nanti kita akan masuk ke ini kan gitu kan. Kita akan produksi ini. Nah, karena saya merasa bertentangan, saya tidak mau punya penyakit hati, akhirnya saya bilang saya resign-nya. Itu kan udah besar perusahaannya. Akhirnya kita sepakat, belum kontrak, belum 5 tahun, saya minta putus kontrak ya. 3 tahun. Nah, dari situlah berawal saya mulai membangun butik jahit dan konveksi. Nah, konveksi itu bekerja sama waktu itu dengan Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami dapat kontrak dari Singapura, satu sekolah di sana yang memproduksi semua baju sekolah. Kemudian saya juga mendesain baju renang. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kaos kaki wudhu ya. Kaos kaki wudhu itu adalah desain pertama saya yang kemudian dijiplak habis oleh Tanah Abang. Waktu itu kami cuma mampu bikin 10.000 pieces berapa ya, pokoknya saya lupa deh itu, dan kita udah berusaha patenkan, ternyata ya nggak bisa ya, plagiatnya tuh udah luar biasa. Akhirnya saya pikir gini, oke, saya bilang sama Bandung, Kang,
ini kan saya yang bikin ya, saya yang bikin kaos kaki wudhu ini, dan mari biar berpahala kita niatkan ya Allah, siapapun yang membuat ini kita ikhlas, biarin semakin banyak orang yang bisa pergi haji pakai kaos kaki wudhu gitu kan. Nah akhirnya kita udah nggak pakai ribut-ribut waktu itu, walau sempat pertamanya ribut ya. Nah lanjut saya membangun butik jahit. Butik jahit pertama itu saya bangun di depan Residen Margonda, kecil sekali. Di situ kami sudah ada 20 orang karyawan dengan saya, 20 orang. Omset kami di bulan pertama 130 juta bulan pertama. Saking banyaknya orang tertarik lihat manekinnya baju pengantin. Jadi banyak orang bikin baju pesta segala macam. Nah, saya sekolahkan adik saya waktu itu ke desainer, sekolah desainer yang di Jakarta. Saya lupa namanya. Beliau lulus, kemudian beliau menjadi desainer, melatih banyak desainer ya. Kemudian di situ yang luar biasa omset, salon sudah jalan sendiri, wedding saya udah mulai nggak peduli gitu ya, karena saya pikir nih wedding capek banget ya, dari malam kita nggak tidur gitu ya. Akhirnya saya pikir ini yang harus saya jalankan, butik jahit ya. Nah, alhamdulillah dari butik jahit kami mulai buka cabang di Cibubur yang pertama, terus kemudian buka lagi di Bintaro ya, kerjasama. Masya Allah, perjalanan itu saya lalui. Nah, 2013 ya. 2013 tuh saya sakit. Mut aja matiin. Ya, 2013 saya sakit. Ya, saya harus bawa tabung oksigen kemana-mana. Saya sudah, artinya mungkin karena di konveksi kan juga kan debu dan lain-lain. Saya dikenalkan satu perusahaan oleh orang yang tidak saya kenal. Dan jujur saya tolak 2 tahun waktu itu, karena waktu itu saya udah, aduh, jangan datang ke saya bawa produk-produk apa nih, MLM atau apa nih, saya nggak mau, saya bilang ya. Tapi beliau terus aja memperkenalkan, 3 bulan sekali datang ya. Dan kembali ternyata tujuan beliau pengen tolong saya, karena waktu itu saya sudah tidak bisa lepas dari tabung oksigen yang luar biasa. Nah akhirnya saya melihat manfaat dari produk, oke saya pakai, tapi tolong no bisnis saya udah banyak dan saya udah capek, saya bilang kan, ngurusin karyawan 70, waktu itu udah 70 karyawannya. Nah terus iya nggak apa-apa pakai, cuman memang sambil semuanya berjalan 2013 ya, ada satu tempat di Cibubur yang dia kelihatan sepi. Apakah memang ini karena tempatnya kurang strategis gitu ya, Margonda masih bagus, Bintaro baru mulai gitu ya, strategi cara memulainya juga saya cepat memang waktu itu, habisnya buka kan seperti itu, customer banyak gitu ya. Nah Allah menegur saya 2013, beberapa bisnis mulai goyang, teguran Allah tuh luar biasa. Saya 2016 dengan hutang 3,5 miliar. 3,5 miliar hutang bank dan hutang investor. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya kemarin ikut satu training yang beliau bikin training ini punya hutang 5,9 miliar ya. Di situ saya melihat apa sih yang Allah sedang berikan kepada saya ya. Karena saya pikir dulu waktu orang-orang belum mengadakan sedekah Jumat ya. Dulu saya sudah memberikan sedekah Jumat. Setiap Jumat kami bersedekah. Jadi saya mengorek, mencari apa kesalahan saya dalam berbisnis. Apa kesalahan? Ya, sedekah sudah saya lakukan, karyawan saya bantu, ya. Bahkan mungkin kita sudah bantu menaikkan haji beberapa sahabat ayah saya gitu kan. Jadi saya pikir apa kesalahan kami? Ternyata Bapak Ibu, satu Pak, Bu, saya diperangi oleh Allah riba ya. Jadi semuanya itu saya dapatkan dari hutang bank ya, membuat perjanjian dengan investor dengan riba ya. Ternyata begitu saya pelajari, Masya Allah ya, riba itu sama seperti kita berzinah dengan ibu kita ya, memberikan pinjaman dengan tambahan, mengambil tambahan atau apa, itu sama dengan itu yang saya pelajari. Saya sangat di situ saya terpukul dan saya bilang, Allah, saya siap untuk memperbaiki diri saya. Allah, saya siap dengan segala konsekuensinya. Allah, saya siap
Saya bilang, saya siap, saya terima, insya Allah saya terima, saya bersabar ya. Tapi Masya Allah nih, ini yang saya mau sharing. Waktu 2013 saya memakai satu produk ya, dari sebuah produk perusahaan riset. Ini yang saya lihat tadinya kan hanya untuk pakai saja, tapi begitu saya sembuh, saya tidak pakai tabung oksigen lagi, saya tidak pakai Sheritet, kemudian minum saya juga bagus, semuanya bagus. Nah, saya ada satu niat dalam hati saya, ya Allah, saya ini udah cukup dengan bisnis. Tapi saya pengen, ini yang sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang dokter-dokter nggak banyak tahu ya. Saya akan jadikan ini sebagai wasilah saya untuk mencari amal jariah saya, tabungan akhirat saya. Jadi emang benar-benar saya nggak mau main di bisnis ini gitu. Saya hanya pengen ini jadi tabungan akhirat saya. Saya mulai membangun dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Menjadi konsultan. Ya, saya menjadi konsultan membantu banyak orang bukan untuk uangnya, karena uangnya saya udah punya, saya pikir ya. Terus setiap mereka mau, oke, Bapak Ibu silakan nanti beli ke perusahaan aja, jangan beli sama saya, biar lebih murah. Ya, saya selalu begitu. Masya Allah, ternyata di bisnis ini yang bukan bisnis, bisnisnya saya dapatkan. Dan pada saat saya berada di bisnis ini 2 tahun, bisnis konvensional saya 22 tahun, saya melihat, kenapa bisnis yang saya bangun pakai hutang, pakai ini 22 tahun, dikalahkan oleh ini yang bukan bisnis, yang selama 2 tahun. Ya, inilah yang kemudian saya bilang saya orang yang jatuh dari bisnis tapi tidak sama dengan kondisi orang lain. Orang kalau jatuh kan habis semua, tapi alhamdulillah ada cover di sini yang saya bangun sejak saya belum jatuh ya 2016 saya menjual ruko, menjual 5 aset untuk melunasi hutang bank dan lain-lain, hutang investor, mencicil ya, membuat janji dengan banyak investor untuk saya mencicil, dan itu saya dapatkan dari bisnis yang ini ya, yang awalnya tidak saya anggap bisnis. Jadi saya bilang ke Bapak Ibu semua, jangan kita menutup mata ya terhadap peluang apapun ya. Terus kita belum pernah masuk ke satu bisnis yang bisa jadi itu bisnis yang bagus, bisa jadi itu bisnis yang Allah siapkan buat kita. Tapi kita sudah mengatakan, saya nggak mau, itu bukan dunia saya, itu apa gitu ya. Padahal kita nggak tahu, kita cuma ngertinya secara garis besar, itu mah bukan bisnis, itu mah abal-abal atau apa segala macam, tanpa kita mencari tahu ya. Jadi 2016 alhamdulillah begitu saya sudah selesai dengan urusan-urusan bank. Saat ini saya masih membayar beberapa investor ya dengan mencicil ya dengan sesuai dengan target yang sudah kita buat. Tapi alhamdulillah ya 80 sampai 90% itu sudah selesai ya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi kalau Ibu tanya sekarang masa pandemik, betul Bu, masa pandemik. Bagaimana dengan bisnis? Nah, ada 3 bisnis saya mau kasih info. Ada 3 bisnis yang nggak akan ada matinya, ya. Yang pertama adalah bisnis pendidikan, ya. Mau bilang sekarang lagi pandemik, lagi susah uang, bisnis pendidikan nggak akan mati. Oke, setuju ya? Yang kedua, dia bisnis apa Bu? Bisnis makanan, ya. Untuk teman-teman IPMI semangat ya, sahabat-sahabat kesayangan semua, ya bisnis makanan kita nih nggak akan ada matinya, apalagi nih IPMI Depok nih luar biasa, ya udah ada ya yang bagian membantu memperbaiki kualitas yang kurang baik, makanya nanti dari potensi juga kita harus, nanti saya jabarkan, kita harus menerima kritikan, ini penting banget ya, mau dikritik ya kan untuk membangun potensi kita. Nah, yang kedua tadi sudah ya, bisnis makanan. Yang ketiga nih Bu, yang nggak ada matinya, yang sekarang lagi dicari-cari orang, ya orang tuh lagi bingung. Apa nih yang harus saya konsumsi lagi masa sekarang ini? Apa Bu? Bisnis kesehatan. Ya, bisnis kesehatan yang sampai sekarang ini nggak, sampai kapanpun nggak akan ada matinya. Bayangkan, kita mau ke dokter gigi aja kita harus antri. Ya nggak? Mau ke dokter gigi. Sekarang kita mau pergi ke dokter, saya dapat sekarang banyak kasus-kasus kanker yang mereka nggak boleh datang ke rumah sakit. Belum boleh kemo dulu, belum boleh karena khawatir kena COVID, ya. Terus dokternya bilang apa? Udah deh, Ibu di rumah, Ibu cari di sana vitamin kah, herbal kah, apakah yang bisa membuat Ibu survive.
Dan itu banyak yang datang ke saya nanya, saya disuruh cari vitamin, suruh cari ini oleh dokter-dokter. Dokter-dokter referensikan ke Mbak Rati, dokter-dokter referensikan ini segala macam. Ya, jadi kalau Ibu sekarang saya jawab dulu pertanyaan Ibu ya, Bu Sylvia. Kalau Ibu sekarang ada di bisnis pendidikan, lanjutkan Bu. Memang butuh proses ya, mungkin kalau dan kalau memang Ibu harus berkolaborasi dengan teman-teman yang mereka juga punya pemikiran yang sama ya, terus punya ya bisa memberikan suntikan dana ya atau saham lah ya, punya saham segala macam agar bisa semakin sukses, maka Ibu bisa berkolaborasi, jangan jalankan sendiri seperti itu ya. Sukses ya Bu ya. Terima kasih Ibu Rati. Sama-sama ya. Boleh silakan. Bunda Rati, terima kasih banyak. Ibu Sylvia juga pertanyaannya sangat luar biasa. Bunda, kita kembali ke materi. Kalau kita tadi kan Bunda sudah cerita awal mengapa ingin berwirausaha, motivasi, momen yang mendasari itu seperti apa. Terus kalau kira-kira dari segala bisnis yang sudah Bunda jalani itu, hambatan apa sih yang cukup sangat mengena sekali di soul-nya Bunda? Betul. Itu selama berwirausaha. Oke. Iya, selama wirausaha kan gini ya, saya lihat saya bisa dibilang 26 tahun. Saya kan memulai usaha itu dari usia 20 tahun ya. Jadi bisa saya bilang, dan saya sekarang masih sekarang mendalami skincare gitu ya. Saya karena memang dari dulu kan emang dunianya itu kecantikan, kesehatan kan itu ya. Jadi kendalanya tuh banyak sebenarnya. Dan faktornya tuh bukan selalu dari kita, hambatannya ya. Bisa faktor dari luarnya sendiri ya, kayak masa-masa kayak begini kan ini faktornya kan dari luar ya. Masanya lagi wabah sehingga bisnis kita nggak bisa berkembang kan begitu. Banyak yang terhenti ya, orang-orang bisnis makanan sekarang coba bukan hanya yang kecil-kecil aja ya yang tutup, tapi yang besar-besar juga pada tutup, banyak yang gulung tikar kan begitu. Nah, saya melihat dulu hambatan saya adalah saya tidak bisa menemukan SDM sesuai yang saya inginkan gitu. Jadi saya sudah melatih banyak SDM ya, kemudian akhir-akhirnya nanti saya akan ulang latih lagi gitu ya. Tidak bisa bekerja sama secara kontinu dalam jangka waktu lama, sehingga kalau saya kan bisnisnya keahlian ya, kalau keahlian itu kan kadang saya kan suka buka kursus untuk salon gitu kan, nanti atau orang yang sudah punya keahlian mereka melamar ke saya harus bilang ke mereka, lepaskan baju kamu di luar sana. Kenapa? Karena saya akan mengajarkan ini pola saya di salon saya gitu. Jadi SDM, terus kemudian ya kayak misalnya modal gitu ya. Modal juga ini juga jadi sebuah kendala kalau kita mau besarkan satu bisnis, butuh modal. Nah, berhati-hatilah dengan mencari sumber modal, jangan dia dengan riba itu tadi ya. Sekarang kan udah banyak juga ya, pinjaman-pinjaman non riba juga banyak gitu ya. Atau bisa sistem saham kalau memang bisnisnya akan jadi besar seperti itu. Ya kendala saya itu sih sebenarnya. Gitu. Nah, jadi itu salah satu kendalanya ya Bunda ya. betul. Lalu kalau untuk poin-poin sendiri, kan tadi Bunda Rati bicara soal peluang dan potensi diri. Boleh tahu nggak Bunda tips-tipsnya itu bagaimana sih menggali potensi diri kita untuk menentukan bidang usaha tuh yang pas untuk kita jalani. Jadi baik mungkin dari segi mahasiswa atau yang sudah berjalan karyawan swasta, seperti itu Bunda. Iya, oke. Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri ya. Jadi kalau Anda belum tahu sebenarnya potensi Anda ini apa gitu ya. Dan jangan ikut-ikutan, ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Ya, banyak dunia kuliner ini dia hanya ikut-ikutan, lihat orang mungkin bikin ini
saya bikin gitu kan, saya juga ikutan bikin ya. Tapi ternyata itu bukan passionnya dia, atau mungkin ya dia nggak punya ilmu tentang itu gitu. Jadi suksesnya akan berbeda gitu, sehingga malah akan seperti coba-coba dan udah dicoba gagal, nanti ngulang lagi. Nah itu yang repot kan, karena pada saat mencoba ini kan ada cost yang sudah habis ya, sudah dikeluarkan ya. Maka jangan Anda menjadikan bisnis Anda adalah bisnis yang coba-coba atau ikut-ikutan, itu penting banget. Dan Anda harus melihat potensi Anda bagaimana. Saya melihat di komunitas yang sekarang gitu ya, saya melihat ada orang-orang yang dia jago pada marketing gitu ya. Dia bukan orang yang membuat produk gitu ya, tapi dia jago sebagai marketing, menjual produk orang gitu ya. Kenapa enggak? Itu kan juga usaha gitu. Tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang tabu gitu ya. Jadi kalau memang dia pintar jadi marketing, saya lihat ya udah menjadilah marketing, bekerja sama dengan orang-orang yang punya produk, kan boleh kan? Kayak sekarang kan lebih keren, bahasa kerennya apa? Dropship ya, kalau nggak salah ya. Dropship ya. Dia memasarkan produk orang ya, dia sudah bikin janji tapi pastinya udah ada perjanjiannya, bikin produk ini, perjanjiannya begini gitu. Terus kemudian Reseller ya Bunda? Iya, reseller ya, atau kalau bahasa kerennya dropship gitu ya, reseller itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting Anda bekerja sama dengan orang yang mengerti bagaimana bekerja sama. Jadi kalau misalnya Anda harus dapat satu area. Kalau saya melihat gini, satu produk, kalau dia mau pasarkan satu produk, dia harus punya reseller, tapi dia juga harus menjaga resellernya agar resellernya ini bisa menaikkan omset gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai sistem area, ya kasih dia hak area ini adalah area dia gitu, sehingga nanti dia bisa pasarkan secara leluasa. Jangan nanti Anda kasih dia sebagai reseller, tetangganya jadi reseller juga, itu jangan ya. Artinya Anda mematikan bisnis Anda sendiri ya. Saya juga ngelihat ada beberapa usaha besar gitu ya. Waktu masih kecil dia bekerja sama dengan bagus gitu ya, dia memuliakan resellernya, ininya. Tapi begitu udah besar, dia seenak-enaknya membuat diskon gitu ya, diskon 50%, reseller cuma dapat 30%. Sementara dia orang datang beli satu dapat 50%. Nah, ini yang saya suka pelajarin aja gitu. Ini yang saya bilang nih nggak akan lama nih, resellernya kabur, dia akan cari lagi yang bisa bekerja sama dan dia nggak akan dapat reseller handal seperti yang sudah-sudah ya. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Jadi lebih ke menggali potensi diri itu kita emang harus tahu diri kita itu seperti apa Ya, untuk menggali potensinya ya Bun. betul. Terus kalau di luaran sana sedang happening apa, kita tidak perlu ikut-ikutan. Betul. Karena faktor rezeki itu kan sudah ada yang menentukan ya Bu. Betul, Ya Bun ya. betul. Jadi betul. tergantung bagaimana usaha kita. Betul, betul. Gitu. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Sekarang sudah di 10.40, sudah ada yang raise hand, terus juga ada 3 pertanyaan lanjutan. Mungkin langsung dibuka aja, Mbak Irma, Ibu Laila Fitri bisa bertanya langsung dengan Bunda Ratih. Ibu Laila Fitri? Ya Bu. Ya, mungkin langsung bertanya ke Bunda Ratih. Saya lagi menyimak aja nih terkesima. Jadi belum menyiapkan pertanyaan, maksudnya lagi mencerna. Saya juga ini usaha saya kan stuck aja ya. Kalau boleh tahu kuliner. usahanya apa Bu? Kuliner Saya ya? kuliner ya. Kuliner apa Bu? Makanan, supasup. Oh, baik. Nah, ini memang yang masak sih sebenarnya suami ya, Bunda, bukan saya. Saya itu sebenarnya passionnya lebih ke marketing. Wah. Saya nggak ada passion di masak, makanya saya juga ada kekhawatiran juga ya. Artinya kalau misalnya Zupasup itu kan tes ya makanannya ya. Kalau misalnya yang biasa masak itu suami saya, terus nanti terjadi apa-apa, terus saya nggak bisa, otomatis kan usaha itu bisa mati ya. Bayar orang masak, Bu. Ya itu makanya sekarang yang lagi ingin dikembangkan itu kepercayaan menularkan ilmu masak itu biar bisa diturunkan gitu artinya. Tapi
memang ini masih belum terlalu besar, jadi masih dikelola sendiri. Gitu. Saya pengen sekali memang bisa besar gitu. Cuman memang masih belum serius. Nah itu yang untuk menata keseriusan itu. Kalau sekarang di masa pandemi ini saya lebih banyak sekarang karena orang kan juga nggak mungkin makan zuppa terus ya. Akhirnya saya jadi reseller itu Bunda. Jadi teman saya punya makanan apa saya pasarin gitu. Terus aja begitu karena pandemi seperti ini ya hanya mengandalkan online dari grup teman-teman semua itu saya. Nah, yang kita boleh berjualan ya saya posting aja. Memang ada 1-2 yang bisa nyangkut ya itu yang bisa membantu keseharian saya gitu untuk sementara ini. Sambil saya terus berpikir gimana saya bisa bekerja sama dengan misalnya rumah makan besar. Di sana saya bisa join gitu untuk sementara waktu nanti bisa ikut besar juga. Karena saya belum mampu untuk bisa besar sendiri gitu. Masih berkolaborasi gitu. Terima kasih gitu Bunda. Ya, terima kasih. Saya mau kasih saran boleh ya Bun? Kalau Bunda punya jiwa marketing ya sebenarnya banyak Bun produk-produk yang bisa dipasarkan ya kan, kembali kepada mindset kita ya. Dan jadi kalau Bunda marketing, Bunda tidak harus melakukan satu pekerjaan dari hulu ke hilir ya. Kayak misalnya membuat satu produk kan itu dari hulu ke hilir ya, dari mulai membuatnya, bahan bakunya segala macam, kemudian jaga kualitasnya, kemudian mengenalkannya dengan iklan ya kan, kemudian promosi dan lain-lain, kemudian terus dia berkembang sampai akhirnya bisa dipasarkan, terpercaya kan begitu. Nah, saya ingin teman-teman semua kita buka hati, buka mata. Sebenarnya ada bisnis di luar sana, apa saja yang bisa kita pasarkan bersama dengan bahasa network marketing. Saya tidak mengacu kepada satu ya, siapa aja. Sini ada teman kita, ada Mbak Sandi ya, memasarkan SSR 12. Kemudian saya tahu di grup kita juga ada Bunda Zizi yang memproduksi herbal ya segala macam ya. Kalau teman-teman mau jadi marketing selama nanti ininya ya, terus kemudian nah kayak saya sekarang dengan teman-teman kami di perusahaan riset fokus risetnya tentang sistem imun, dan memang saya sampai bilang saya melewati sebuah langkah yang cukup besar. Kenapa? Dulu saya ngurusin orang cantik gitu ya, ngurusin pengantin ya, ngurusin salon kan begitu ya. Terus kemudian saya melompat kepada sekarang ngurusin orang sakit gitu ya. Kemudian lompat lagi saya mengurusi orang yang pengen bisnisnya jalan, dan ternyata bukan hanya orang sakit, dokter-dokter juga sekarang sudah lihat gimana saya bisa jalankan bisnisnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan lebih dari 400 dokter spesialis termasuk profesor ya, yang mereka sama-sama ya mempelajari bagaimana memperbaiki sistem imun, kemudian ya memasarkan produknya juga, mendapatkan bisnisnya. Nah, saya pengen teman-teman di sini yang memang pinter marketingnya ya, nggak usah khawatir gitu. Ini juga sebuah ya sesuatu pekerjaan yang mulia karena memang di luar bisnisnya motivasi kita adalah kita memberikan informasi terbaik, kemudian diri kita bisa bermanfaat buat banyak orang ya nggak? Banyak orang yang di luar sana yang kayaknya saya berobat udah capek banget, udah kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Siapa tahu Allah mengizinkan dengan informasi yang Bapak Ibu berikan, mereka bisa sehat. Ya ini yang kita bilang ini akan menjadi amal jariah kembali kepada niat kita masing-masing. Ya terus teman-teman yang senang misalnya dengan kecantikan-kecantikan, banyak ada Wardah. Ya saya nggak tahu nih sekarang Wardah buka apa nih. Ya kemudian ada apa lagi di luar sana. Banyak ya network-network yang mereka punya produk kecantikan yang bagus-bagus. Nah, teman-teman bisa gabung di sana. Ya tanpa harus mengeluarkan modal besar, nggak harus memproduksi. Ya, tapi cukup memasarkan. Ya, modalnya berapa biasanya kalau bisnis network itu modalnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? 1M Mbak Rati. Nah iya betul Mbak Ina udah belajar. Ya modalnya 1M ya, jangan 3M setengah kayak saya. Modalnya 1 mulut. Mulut. Ya dengan kita bicara ya, kita sharing maka sebenarnya bisnisnya sudah jalan ya. Seperti itu. Terima kasih Bunda Rati, Ibu Laila Fitri. Bagaimana untuk saran dari Bunda Rati? Sudah cukup memberikan motivasi untuk kita, Ibu Laila tetap survive bersama suami kolaborasi?
Ya, terima kasih Bu Rati. Iya, Itu luar sama-sama. biasa sebetulnya kolaborasi ya Bunda Rati, Ibu Laila Iya, dalam betul. satu rumah. Ada yang memiliki passion untuk menjadi chefnya, lalu Ya, juga istri tercinta bisa sebagai marketing yang mempromot produk dari suami tercinta, begitu ya Bunda Rati, Bunda betul. Laila Betul ya. banget. Ya, Betul banget. Ya, alhamdulillah. ini ada lanjutan pertanyaan, tapi melalui chat. Dua pertanyaan yang mirip hampir sama dari Ibu Listria sama Bapak Susanto. Nah, kalau Bapak Muhammad Susanto ini pertanyaannya, beliau memiliki usaha kaos hijrah. Tapi Oh, karena Masya Allah. terkendala modal dan era pandemi COVID-19, seperti pertanyaan Ibu Listria tadi, menurut Bunda Rati sendiri bagaimana menyikapinya? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Ya, yang pertama Pak, setiap kesulitan pasti ada jalannya. Kalau apa? Kalau kita kembali kepada Allah, ya. Yang pertama Bapak harus konsultasi dulu sama Allah. Ya Allah, apakah apa yang saya lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang tepat? Harus saya lanjutkan, ya. Bapak harus punya me time. Biasanya me time itu adalah kita berdua dengan Allah, bicara, minta, karena teman diskusi yang paling asyik dan memberikan solusi yang luar biasa itu hanya Allah, ya. Kalau Bapak tanya sama saya, Bapak nggak kenal saya, artinya saya hanya memberikan gambaran bahwa masa-masa seperti ini nih Pak, memang masa-masa sulit ya. Artinya banyak orang sekarang yang berhati-hati dalam memakai uang, ya. Apalagi kalau kita lihat, saya sangat prihatin dengan teman-teman fashion ya, di mana biasanya mereka dari Januari itu sudah mulai produksi. Saya tahu, karena saya dulu mengalami mulai Januari udah mulai produksi untuk menghadapi Lebaran, ya. Karena nanti 2 bulan sebelum puasa atau sebulan sebelum puasa tuh reseller, semua agen seluruh Indonesia akan ambil produk. Tiba-tiba di tengah mereka lagi produksi, pandemiknya datang, ya, itu di bulan 3. Akhirnya siapapun menahan uang, ya, tidak ada yang berlebaran, nggak ada beli baju lebaran atau apa, dan ini menjadi dilema buat teman-teman fashion ya sebenarnya. Nah, Bapak kan juga pakaiannya fashion, apalagi kaos hijrah ya, itu biasanya kalau kaos hijrah itu maksudnya ini ya Pak, kaos-kaos yang kaos-kaos yang ini ya, yang tulisannya tulisan tuh Islami gitu ya Pak ya? Mengajak kita untuk hijrah ke jalan Allah. Pak, sebenarnya kalau Bapak mau, saran saya coba kalau memang itu kan Bapak bikin suatu yang istimewa, tapi kan basicnya Bapak bisa bikin kaos kan gitu kan. Nah, Bapak bisa cari kerjasama dengan training-training Pak. Wadah-wadah pelatihan. Biasanya kan mereka butuh kaos ya. Training itu kan banyak banget loh Pak sekarang. Kayak misalnya yang punyanya Pak Ari Ginanjar, itu kan training ya. Coba Bapak bikinkan penawaran kerjasama pembuatan kaos misalnya. Sebenarnya memang yang harus dikencangkan adalah promosi. Adapun tulisan-tulisannya kan nanti bisa ini kan, bisa pesen kan, bisa by order gitu, misalnya mau tulisannya apa, kan seperti itu. Nah, untuk mengembangkan kalau saya pikir ya Bapak nggak bisa, saya mau tanya dulu, Bapak selama ini cara pemasarannya kayak apa? Mohon maaf, Pak Susanto, suaranya putus-putus. Iya. Pemasarannya gimana, Pak? Online. Oh, berarti penjualannya melalui online shop, Bunda. Berarti melalui online shop marketplace. Ya. Pak Susanto? Baru online ya. Jadi kalau memang online, jaringannya kurang bagus. Kenapa Pak? Jaringannya kurang bagus. Jaringan kurang bagus. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Bapak melalui online, biasanya kan ini orang akan mencari di online sesuai dengan kebutuhan, ya enggak? Biasanya kalau mereka butuh, mereka cari di online, kan begitu. Nah, ini namanya Bapak nunggu, ya. Bapak harus jemput bola. Jemput bolanya gimana? Itu tadi Bapak bikin proposal. Bapak bikin proposal kepada lembaga-lembaga yang mereka menggunakan butuh seragam, kaos atau apa gitu. Sama Bunda Ocha juga kan pada saat bikin APD kan
bekerja sama dengan apa? Dengan rumah sakit diberikan penawaran ke sana. Maka orang tahu bahwa Cutnya bikin APD, Cutnya bikin masker, kan seperti itu. Nah, Bapak bagaimana orang bisa tahu Bapak punya produk bagus, ya kan? Dan itu bisa by order, misalnya kayak tulisan segala macam, kualitasnya bagus, kaosnya bahannya juga bagus, ya Bapak harus mencari atau mengirimkan email kepada perusahaan-perusahaan yang mereka membutuhkan itu buat penawaran, Pak. Jadi kita jemput bola, Bapak jangan nunggu di orang membeli. Kalau orang membeli kan mereka belinya juga satuan gitu. Jarang kan beli yang sampai lusinan ratusan, biasanya satuan. Nah, saran saya kalau mau berkembang ya itu tadi. Ya, Bapak jemput bola, ya bikin surat penawaran ke lembaga-lembaga yang mereka membutuhkan, berikan harga yang menarik pastinya sesuai dengan kualitas gitu. Atau ya Bapak boleh melirik yang tadi menjadi marketing berbagai bisnis. Karena kenapa? Apa sih tujuan kita membuat bisnis ini kan harus tahu ya. Kalau ada orang yang dia bikin bisnis karena dia ingin menolong membuka lapangan pekerjaan ya. Hanya itu kenapa? Karena dia punya bisnis banyak gitu. Ya, hanya pengen biar lapangan pekerjaan, bantu orang segala macam. Tapi kalau misalnya banyak orang yang mencari bisnis ya memang tujuannya adalah hasilnya adalah uang misalnya ya, mendapatkan uang yang sesuai dengan pekerjaan atau yang dia hasilkan atau yang dia produksi ya. Tapi kalau memang kita lihat di situ tidak peluangnya kurang bagus ya, maka kita harus membuka diri untuk melihat peluang apa yang saat ini dibutuhkan orang gitu. Ya, peluang apa? Maka kita harus berani mencoba. Itu tadi. Kita harus berani mencoba. Kalau kita nggak berani mencoba, maka kita akan berada di posisi yang itu-itu saja. Oke. Itu kali ya. Oke Bunda, berarti kalau yang saya rangkum dari pertanyaan Ibu Listria dan Pak Susanto adalah mencari peluang. Kita sudah tahu passion yang kita jual adalah kaos hijrah. Nah, era pandemi saat ini berarti kita cari peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan? Salah satunya tadi membuat quotation atau penawaran, surat-surat penawaran ke beberapa training center. Karena di situ ada kesempatan begitu ya Bunda. Betul. Kita juga mungkin bisa masuk ke bagian purchasing ke beberapa kampus atau sekolah ya Bunda ya. Atau ke beberapa kementerian, karena kan pasti ada diklat, pasti ada training, pasti ada acara outing dan gathering. Termasuk juga bisa masuk ke semua komunitas ya Bunda ya. Betul, termasuk sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah, komunitas, kampus, kursus gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya mencari peluang dan potensi diri itu kunci utama ya Bunda. Nah, ini betul. Ada pertanyaan terakhir dari tadi ibunya sudah nggak sabar nih pengen langsung bertanya sama Bunda Rati. Beliau itu Bunda Siti Rohima. Silakan Bunda Siti Rohima bertanya langsung dengan Bunda Rati. Boleh. Mbak Irma tolong dibuka mute-nya. Ibu Siti Rohima. Assalamualaikum Bunda Rati. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kesempatannya bagus banget. Saya bisa ikut gabung di IPMI. Terima kasih banyak Bunda Iren untuk semuanya. Iya, sama-sama Bunda. Iya, Bun. Saya mau bertanya. Ini kan kebetulan mungkin saya bisa dibilang mungkin paling muda ya di sini. Yeah. Dan apa namanya? Usaha yang baru saya jalani juga baru terkonsep tapi sudah dijalani. Nah, kebetulan saya usaha nasi kebuli. Saya usaha nasi kebuli yang insya Allah kalau sudah di ACC inginnya buka di suatu tempat ya, belum cukup, belum mampu istilahnya kalau untuk sewa ruko atau apa belum, tapi sudah punya keinginan, sudah punya cita-cita suatu saat nanti ketika Allah izinkan saya untuk bisa lebih maju, ingin membuka lebih besar lagi. Yang ingin saya tanyakan Bunda, ini kan lagi di masa pandemi nih. Bisa dibilang saya itu sebagai pelaku produksi iya, marketing iya, pokoknya segala-galanya sendiri. Pokoknya segala-galanya sendiri. Nah, untuk memantapkan hati, untuk memantapkan apa ya, keistiqomahan kita dalam berusaha itu
apa Bunda kira-kira yang harus kita tanamkan dalam dalam diri kita sendiri dulu gitu. Kira-kira apa ya Bunda yang mau kita iniin gitu. Terima kasih Bunda waktunya. Ya, terima kasih Mbak Siti Rohimah. Mbak, saya mau tanya dulu nih. Iya. Mbak, menjalankan bisnis ini niatnya apa ya? Niatnya apa ya? Niatnya untuk anak, karena saya single factor, jadi niatnya untuk anak. Jadi ini nanti ke depannya bisa menghasilkan ya? Iya, insya Allah. Menjadi penghasilan untuk keluarga gitu ya? Iya, insya Allah. Terus awal waktu mau bikin nasi kebuli ini dari mana? Ada ide? Ikut pelatihan Basnas. Ikut pelatihan Basnas nasi kebuli. Nah, dari situ akhirnya memantapkan konsep, memantapkan pikiran, hati, niat, segalanya. Nah, sekarang alhamdulillah karena ilmunya juga sudah punya, jadinya berani untuk maju satu langkah lagi ke depan gitu. Oke. Nah, saya sih sarankan, udah di IPMI ya? Udah IPMI belum? Belum. Saya sih sarankan gampang ya. Saya sarankan daftar IPMI deh. Nanti daftar IPMI, di IPMI itu kan juga banyak pendidikannya ya. Terus kemudian banyak program-programnya ya, mudah-mudahan ya Mbak Rohimah bisa survive nanti, bahkan naik kelas ya, karena kalau di IPMI ini kualitas makanan akan diperbaiki sehingga nanti akan bisa naik kelas. Jadi banyak pakar-pakar makanan di sini ya. Di sini banyak pakar-pakar makanan, banyak chef ya, banyak chef di IPMI itu. Jadi nanti mereka akan bantu koreksi, terus kemudian apalagi komunitas ini juga kita bisa benar-benar bisa mengembangkan. Saya lihat teman-teman di sini juga ada ya, di peserta ini ada juga nih Momi Yanti namanya ya. Nasi kebulinya juga udah naik kelas ya. Dulu beliau masih pakai nasi biasa, sekarang sudah pakai basmati. Itu rasanya juga udah luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya bilang kalau mau mengembangkan memang sebaiknya saran saya masuklah dalam satu komunitas. Nah, kebetulan saat ini ada di komunitas IPMI, masuklah IPMI segera agar nanti tidak merasa sendirian. Karena apa? Akan diajarin bagaimana cara promosinya, terus bagaimana apakah nanti makanannya sudah memenuhi syarat, karena di kita nih banyak nih ya, banyak yang bisa membantu agar bisa semakin berkembang ya. Dan bagaimana memantapkan ya, kalau memang udah mantap ya artinya sudah mantap ya, tinggal jalan gitu ya. Ikhtiarnya udah, bagaimana dengan doanya ya, yang paling utama kan sebenarnya kita minta sama Allah. Kalau memang ini jalannya, maka Allah akan semakin kembangkan ya, yang akan memberikan perbaikan semuanya kan karena Allah, seperti itu. Terima kasih Ibu Siti Rohimah, luar biasa sekali ya Bunda. Ketika kita sudah ada niat, insya Allah terus dilancarkan ya Bunda. Amin. Ditambah dengan doa, support dari orang-orang terdekat, apalagi untuk single fighter ya, Ibu Rohimah tetap kuat, tetap semangat. Untuk Bunda Rati, terima kasih banyak. Sama-sama. Kembali untuk ke kuliner, betul sekali, untuk di IPMI PD Depok sendiri kan kita memiliki program ya Bunda. Betul. Dari divisi bidang pemasaran dan usaha sendiri, kita ada program Aku Sayang Kamu ya Bunda, yang kita sudah berjalan dari part 1, 2, 3, 4, dan itu sangat luar biasa animonya. Jadi Iren sayang Bunda Rati, aku sayang kamu, jadi kita sayang semuanya. Jadi membeli produk sesama member, lalu mempromosikan juga produk-produk yang ada di lingkungan IPMI Depok sendiri, dari kita untuk kita. Dan juga itu kita juga ada bidang media, di mana sosial media IPMI PD Depok itu aktif, baik dari YouTube, Instagram, Facebook-nya juga, dan itu kita posting. Lalu dalam 1 minggu, nanti dari divisi media akan mengemas, kita juga bisa tampilkan resep yang bisa kita selip kontak personnya ke Bunda siapa yang sesuai dengan materi dan tema saat itu. Jadi kami tunggu, mungkin nanti bisa japri ke divisi keanggotaan, nanti saya bantu eskalasi untuk Bunda Siti Rohimah untuk pencerahan lebih lanjut tentang
visi misi IPMI sendiri, jadi supaya kita bisa bersinergi positif. Untuk Bunda Ratih tersayang, sahabat-sahabat IPMI dan semua peserta yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Untuk di akhir acara, sebelum masuk ke sesi pembagian hadiah, untuk 5 pertanyaan terbaik yang akan kita berikan giveaway, kita tutup dulu dengan alhamdulillah dipimpin oleh untuk doa penutup Ibu Neng Sri Hanifah. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa adim ala sayyidina Muhammad. Takunu likulli usri yusra wa likulli saqamin sifaan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ahmad, Ya Aba Qasim, inni atawazzahu bika ilallah, liyaghfirli wa yarhamni wa yarzuqani rizqan wasi'an hasyiran halalan thayyiban wa yufariju karabi wa hammi wa qami wa hajati. Allahumma nuril qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya musahhirus samawati sab'i wal ardina wa man syahirli innaka ala kulli syai'in qadir. La yakununa say'un mutaharikun aw sakinun aw natikun wa bisa wal ardina innaka anak lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma qfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Neng. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat kepada narasumber Bunda Rati, serta untuk perwakilan dari peserta itu diwakilkan oleh Ibu Sylvia Ekasari, Ibu Ketua IPMI Depok, Ibu Rosmawari Ismail, Bunda Ocha, dipersilahkan. Ini untuk ke narasumber terlebih dahulu. Bunda Rati. Mohon maaf, Bunda Ocha. Iya. Maaf, tadi agak errornya ada yang nelfon. Baik. Bisa Bunda diulang Ocha. lagi? Baik, ini untuk sesi penyerahan sertifikat, e-sertifikat secara simbolis. Ada dua. Pertama untuk narasumber ke Ibu Rati. Lalu yang kedua untuk perwakilan peserta Ibu Sylvia Ekasari. Bunda Ocha, ini diserahkan untuk narasumber. Iya, baik. Sertifikatnya. Kepada Bunda Jaratih Damayani kita berikan sebagai sertifikat. Terima kasih telah memberikan motivasinya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan berlimpah keberkahan kepada Ibu Hajarati Damayani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon diterima ya Bu Rati. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ocha, terima kasih Ibu Rati. Untuk selanjutnya ke penyerahan secara simbolis e-sertifikat kepada Ibu Sylvia Ekasari. Baik, kepada Ibu Sylvia Ekasari kita berikan simbolis sertifikat sebagai tanda terima kasih juga telah mengikuti acara hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan kepada diri sendiri maupun bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Sylvia. Ya, nah, Ibu Sylvia masih di mute. Mungkin Mbak Irma bisa dibantu dibuka mute-nya Ibu Sylvia. Ya, terima kasih. Penyerahan secara simbolis ya Ibu Sylvia untuk e-sertifikat. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sambil ngasih makan anak Bu. Baik. Bunda Rati, makasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Bunda Rati. Sama-sama. Terima kasih Bunda Rati. Mudah-mudahan foto bersama dong. Foto bersama. Bunda, penyerahan ini apa? Penyerahan giveaway? Oh iya, giveaway. Siapa nih yang dapat giveaway? Penyerahan giveaway kepada 5. Untuk penyerahan giveaway-nya itu sebentar. Untuk sponsorship yang sudah berkontribusi untuk hari ini adalah tayangan perdana dari program dari Divisi Pelatihan IPMI Depok, Ngopsik, Ngobrol Asik, Talkshow Interaktif. Narasumber yang ada adalah semua member IPMI PD Depok. Jadi semua bisa berkontribusi, sharing session, sedekah ilmu, saling menguatkan, saling berkontribusi positif. Untuk 5 peserta yang hadir, yang telah memberikan pertanyaan, itu pertama Ibu Siti Hajir. Mohon maaf kalau Ibu Siti Hajir tadi sebelumnya beliau sudah pamit. Beliau itu Ketua Majelis dari Ekonomi Syariah Aisyah Muhammadiyah. Lalu untuk pemenang giveaway yang kedua, Ibu Sylvia Ekasari. Terima kasih, Mbak Iren. Salah satu konsultan
dan juga salah satu dosen di kampus STIE MBI Depok. Lalu yang ketiga, Ibu Siti Rohimah dengan usaha kebulinya ya Ibu, sangat inspiratif sekali. Lalu nomor 4, Ibu Listria Satya Fitri. Dan yang terakhir adalah Pak Muhammad Susanto, Bisnis Kaos Hijrah. Pak Muhammad Susanto mungkin bisa perwakilan dari pemenang giveaway-nya hadir? Pak Susanto. Pak Susanto atau Ibu Siti Rohimah? Atau Ibu Listria atau sudah live? Jaringannya jelek. Hadir. Hadir ya. 5 pemenang giveaway ini terdiri dari pertama, Nafa Kue berupa voucher belanja potongan 30.000 untuk pembelian Club Tart atau brownie shiny, ada 2 voucher. Lalu 2 untuk bakso aci pelangi sebesar 20.000 untuk 4 voucher. Yang ketiga itu cyanida.id store, itu hijab tuh bisa ya, voucher 5 sebesar 20.000 masing-masing. Lalu keempat itu PIU sebesar 20.000 untuk 3 voucher. Dan yang terakhir Lokalova 3 voucher dimsum ayam isi 10 satu packnya, daging ayamnya sebesar Rp5.000. Untuk detailnya nanti 5 pemenang giveaway akan kami japri untuk kontak person pelaku usaha yang memberikan voucher tersebut vouchernya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Moderator saya Iren dari Ketua Bidang Depok. Mohon maaf salah kata hilaf kepada semua rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semoga bisa bergabung di lain acara IPM Depok. Mohon maaf, boleh sesi foto bersama dulu? Ya, boleh. Ya. Bu Rati, mana nih? Bunda Rati, bunda-bunda yang lainnya. Pak juga. Semua mukanya. Ayo, jangan ngumpet. Mungkin dinyalakan videonya. Mbak Irma udah, ini yang mau motor Mbak Irma. Siap-siap semuanya ya. Katanya kan kalau biar kita terlalu ceria, senyumnya gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Cheese. Mungkin Ahad ya Bunda ya. Oh iya Ahad. Sekali lagi ini slide pertama atau satu slide cukup kayaknya? Kalau begitu saya takut dia melepaskan. Satu slide cukup ya. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mana? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Iren. Semuanya. Mbak Iren, Mbak Rati. Terima kasih Terima kasih Mbak Iren. sahabat IPMI. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di acara selanjutnya dari IPM Depok. Terima kasih Iren. Mbak Meli. Ya. Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Tony. Kembali nih. Halo, Teneng. Ada dari sini deh. Berarti Tanya. Hayati. Mbak Ina. Hai. Bunda ya. Mbak Nek. Ya, makasih Bunda. Telepon-telepon Yanti, Mami Yanti, Mami Yanti. Om Yanti. Kebuli. Bunda Ocha. Segera ya. Ocha.
Iya, Marini. Terima kasih semuanya. Ini sukses ya usahanya. Terima kasih. Sukses semua. Ya, makasih. Terima kasih juga. Kak Sandi, Klapetat. Klapetatnya enak banget. Ini sedih ya, ada di handphone ya. Biasa ketemu. Karena voucher Klapetat. Juga baksonya. Nggak pernah deh dikirimin, Bun. Bakso aci. Mana? Mbak itu udah keluar ya? Der. Turun dulu. Makan siang nanti dikirim melalui GoSend masing-masing dari Dewi Serato. GoSendnya muter aja. Ini anggota IPMI makan siangnya sama. Riri, salam kenal. Mbak Riri, Delvia. Makan seroto. Mbak Rati yang ini ketemu di Zoom ya, Mbak Rati. Oh, nanti ya pulang ke Buli Mam Yanti. Kita makan Ada nasi Herbas kebuli Mam Yanti. Channel. Siapa nih Herbas Channel gambarnya botol biru? Apaan tuh? Mbak Riri Delvia ini belum IPMI ya? Belum. Mbak Riri, Mbak Rika. Salam kenal Mbak Riri. Ayo, Mbak yang Rika. belum anggota segera Mbak Iren. biar bisa maju Mbak bersama. Iren bagus banget loh kalau misalnya sebelum mulai nih, kalau boleh saran nih, orang-orang baru, misalnya orang-orang baru yang mereka punya usaha, mereka memperkenalkan tapi singkat aja. Promosi, betul. Ini kayak Mbak Molly nih, Mbak Molly nggak kenal nih, Mbak Molly. Nah, kita kan nggak kenal nih Herbas orang-orang baru. Channel. Jadi begitu mereka masuk, mereka harus kenalan. Nah, Assalamualaikum, nama saya ini, usaha saya ini, gitu. Jadi kita bisa. Oh iya. Siap, Bunda. Siap. Oh iya. Siap, Not. Ada yang punya usaha pizza nggak? Ada yang punya usaha pizza nggak? Mau? Yang maksudnya mau makannya. Mau makannya. Minggu depan, nanti ikutan lagi ya, Mbak Rika, Mbak Riri ikutan lagi ya. Iya, ikutan lagi biar makin seru ya. Udah ada bocoran belum pembicara berikutnya siapa? Aduh, ini siapa kita todong ini? Belum dibocorin nih. Rahasia. Oh, rahasia. Bun Ocha. Rahasia. Lagi Mbak Apri sih. Ini nggak mau keluar, kangen masih ya. Ayo keluar. Masih kangenan. Udah gitu. Wah, salam kenal. Saya izin nih. Mbak Sylvia, kafenya udah buka apa belum? Mbak Sylvia. Siapa? Mbak Sylvia, kafenya udah buka belum? Ada Umi. Mbak Sylvia buka dong. Ini. Mantap benar. Kafenya belum buka ya? Udah buka, udah bisa mampir. Wih, mantap. Udah bisa pakai live musik ya? Umi tuh nyanyi. Kalau pakai alat musik. Mantap. Insya Allah. Waduh, ada Mbak Marini. Iya. Coba makan siang lihat di GoSend masing-masing. Belum nyampe. Belum nyampe. Yang punya hajatan lagi sibuk nyari alamat. Apalagi lama terima aku ya, Bun. Ayo ngopi-ngopi. Mbak Dewi mana, Mbak Dewi? Mbak Dewi udah keluar ya? Lagi ngopi. Mbak Ocha kemana Mbak Ocha? Kayaknya lagi di jalan ya? Di jalan. Sama Umi ya? Di Serpong. Sama Udah Umi? Serpong. Enggak, sama Ayah. Oh, Maya. Enggak, nanti sama Ayah udah sampai Serpong. Oh, Umi juga lagi di jalan itu. Kita kan anak jalanan. Iya. Ayo pamit. Ina mau pamit juga nih, mau jemput nih, udah boleh pulang. Aku mau jemput soto. Terima kasih Mbak Ina. Udah, ayo keluar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di event lain. Pak Iren juga terima kasih. semuanya. Keren banget jadi hostnya keren. Rati juga keren banget. Mbak Iren. Keren semua. Luar biasa. Wih. Thank you ya. Keren deh pokoknya timnya semua. Ya, Sehat ya. Amin. Sehat. Pak Iren. Umi, jangan lupa pakai masker. Iya. Keluar ya.
Assalamualaikum. Masih 20 orang, jadi aku mau Ya. Makasih yang lihat di grup masing-masing. Diusir. mau keluar tapi masih 20 orang. Ya, 17 orang. Akhirnya nunggu Tinggal diusir. 17 orang. Terakhir aja. Tinggal 15 orang. Jadi yang ikut berapa ini semua? Lebih dari 50. Oh, 51 alhamdulillah. tadi terakhir. 50. Dana lah ya, syukur ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mariani Yasin, terima kasih Mariani sudah join. Terima kasih Mbak Riani, Mbak Molly, Mariani Luna, itu Mbak Nur. Secretary of DOD Asuransi Takaful